اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gimana, udah mulai bosan duduk terus, Pak? Habis ini kita jalan, Pak. Jalan. Pemanasan sebelum berangkat yang sebenarnya. Kalau di sini mungkin kita hanya beberapa ratus meter saja. Nanti kalau di sana paling tidak ya sekitar 8 km lah jalan kakinya itu. Gitu ya, untuk pelaksanaan umroh. Maka memang betul-betul butuh persiapan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian bisa mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Terlepas ini apakah yang baru pertama kali ataupun sudah yang kesekian kalinya, namun tetap saja semua itu adalah mendatangi panggilan Allah Ta'ala, ya. Karena memenuhi panggilan ini bukan bicara ada atau tidak adanya uang. Banyak orang yang mungkin secara finansial, secara hartanya lebih banyak, tapi belum juga mau berangkat. Bukan juga bicara usia muda ataupun tua. Banyak juga yang uangnya ada, umurnya masih muda, tapi ya belum juga mau berangkat. Ya, tidak juga bicara tentang lagi kondisi sehat ataupun kurang sehat. Ya, banyak yang sudah Allah Ta'ala berikan rezeki, uangnya cukup, badannya sehat, usia masih muda, tapi belum juga mau mendatangi panggilan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang dimuliakan di dalam Islam ini, yaitu melakukan ibadah umroh. Nah, maka ini hal yang patut kita syukuri, ya. Ini hal yang patut kita syukuri. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan yang mau mendatangi panggilan Allah, ya. Ini merupakan hal yang khusus karena tidak semua orang, ya. Jutaan jumlah manusia di negeri kita ini, berapa persen kalau dibandingkan dengan orang yang mau berangkat untuk ibadah umroh? Hanya sekian persennya saja. Ya, secara jumlah mungkin banyak sepertinya. Nanti kita juga jumpai di sana itu banyak orang Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk negeri ini kecil, ya, kecil begitu ya. Artinya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk bisa diberikan hal yang khusus seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang besar bagi kita nanti saat kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian juga hal yang perlu saya ingatkan tentang manasik umroh ini, sebenarnya kalau bicara manasik umroh itu dibilang susah juga tidak, dibilang gampang tapi ya perlu ilmu, ya perlu untuk diperhatikan tata caranya. Karena bukan pelaksanaannya saja yang perlu kita perhatikan, namun yang perlu saya ingatkan pula adalah menjaga pahalanya itu yang berat. Menjaga pahalanya itu bertahan itu yang berat. Karena pahala itu berkaitan dengan ikhlas atau tidak ikhlasnya kita dalam pelaksanaan. Begitu juga terkait dengan sesuai atau tidak tata laksana kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah berkaitan dengan kedua hal itu, pahala yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin tepat tata caranya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, itu yang perlu kita jaga. Maka niat ini adalah hal yang sangat-sangat kita jaga. Sebelum melaksanakannya kita jaga niat kita. Ketika melaksanakannya kita jaga niat itu. Setelah selesai pun kita masih perlu untuk menjaganya. Karena di 3 kondisi ini bisa saja rusak amalan itu. Kalau sebelum melaksanakan udah lillahi ta'ala. Ketika melaksanaannya lillahi ta'ala. Setelah pelaksanaannya kok ada rasa-rasa pingin dipamerkan, kok ada rasa-rasa pingin dipuji, kok ada rasa-rasa pingin disanjung oleh orang, maka inilah yang bisa merusak amal itu.
Maka yang sebenarnya titik krusial kita adalah salah satunya itu menjaga keikhlasan tadi. Nah, ini yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, diberikan hati yang ikhlas. Maka salah satu doa wajib yang menurut saya, doa yang wajib untuk kita panjatkan nanti di hadapan Allah Ta'ala, terutama saat hati kita khusyuk di hadapan Ka'bah, ya, ketika kita sedang tawaf, ketika kita sedang sa'i, apa yang kita minta dari Allah Ta'ala? Ya Allah, berikan aku hati yang ikhlas. Berikan aku hati yang tulus beribadah hanya kepadamu. Karena hati kita itu Allah Ta'ala yang membolak-balikkan. Sekian detik kita bisa ikhlas, sekian detik kita bisa minta pujian dari manusia. Nah, itu hal yang kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan hati yang istiqomah, senantiasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, manasik umroh ini seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan ya di dalam buku yang sudah dibagikan oleh Travel ya. Kita hanya akan bahas tentang seputaran itu, dan itu sesuai ya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang tata laksana ibadah umroh. Intinya cuma 4 hal saja ini kalau umroh ya, yaitu ketika ihram ya, kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul. Kalau 4 hal ini sudah terpenuhi, selesai. Ya, jadi umroh itu hanya bagian kecil dari haji ya. Kalau haji masih ada rentetan yang lainnya. Ya, kalau umroh ini yang 4 hal itu saja yang menjadi rukun yang perlu kita perhatikan. Bagaimana ketika ihram, bagaimana ketika tawaf, lalu ketika sa'i dan bertahallul. Ya, lainnya hanya bagian sunnah yang perlu kita jaga. Itu kalau bicara tentang sah atau tidak sahnya. Namun kita akan bahas yang mudah-mudahan sampai titik sempurnanya, titik yang terbaiknya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bisa buka di buku kita ya, pelajaran pertama yaitu berkaitan tentang miqat ya, di halaman 3. Ya. Miqat ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena Bapak Ibu nanti pertama kali akan ke Madinah dulu ya Bang ya? Madinah dulu, ya, maka tiba nanti turun di Bandara Jeddah, dari situ Bapak Ibu akan dibawa ke Madinah. Artinya nanti pelaksanaan umrohnya berangkatnya itu dari kota Madinah. Maka berniatnya dari sejak mau berangkat dari kota Madinah itu. Ya, biasanya secara teknis travel akan meminta dari Bapak Ibu untuk yang laki-laki sudah pakai kain ihram sejak dari hotel di Madinah. Nanti akan kesulitan kalau kita berihramnya itu di miqatnya atau di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Ya, sulit karena di sana tempatnya sedikit ya, terbatas ya. Toiletnya juga dibandingkan dengan jumlah jamaah yang berada di situ akan sangat terbatas sekali. Ya, makanya sekalipun sunnah Nabi SAW itu pakai kain ihramnya di miqatnya, di Bir Alinya. Namun kita mempertimbangkan kesulitan sana dan sini, sebaiknya pakai ihramnya itu sudah sejak dari hotel, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengambil miqat itu di Bir Ali. Bir Ali ini dekat dari kota Madinah, ya, sekitar beberapa puluh kilometer itu sudah sampai. Mungkin kalau perjalanan naik bus nanti setengah jam itu sudah tiba di Bir Ali. Ya, ini naik kapal kereta api cepat. Oh iya, nanti ke Bir Ali juga. Masya Allah, ini paket lengkap. Biasanya kalau naik kereta api cepat nggak pakai mampir ke Bir Ali, tapi Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mampir di Bir Ali dulu untuk pakai miqat di sana, mengambil miqat di sana, ya, artinya berniat bertalbiyah dari situ, lalu nanti berangkat ke stasiun kereta api, gitu ya. Nah, ini adalah miqat bagi yang berangkat dari kota Madinah, ya, dia akan di Bir Ali mengambil miqatnya. Maka berikutnya kita perlu untuk menyiapkan pakaian ihram kita dulu, ya. Di sini saya akan praktekkan tata cara memakai kain ihram. Namun ini untuk yang laki-laki ya, untuk yang laki-laki saja, karena yang perempuan, ibu-ibu pakai pakaian seperti biasa, yang penting menutup aurat dengan sempurna, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kainnya kain yang tebal, tidak terawang, kain yang longgar, tidak sempit, ya, kemudian menutupi seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sampai di situ ibu-ibu sudah bebas. Jadi mau pakai warna apa bajunya silahkan.
nanti biasanya travel menambahi pakai rompi itu ibu-ibu untuk mudah dikenali. Namun kalau bapak-bapaknya kita hanya pakai kain ihram saja. Di sini saya akan coba praktekkan tata cara pakai kain ihram, namun ini sebenarnya hanya versi saya pribadi gitu ya. Karena kalau untuk bapak-bapak sekalian kembali kepada masing-masing mana yang lebih nyaman gitu ya. Ini kembali kepada kenyamanan saja. Kembali kepada kenyamanan, nanti kalau mau cari di YouTube versi yang lainnya juga dibolehkan. Ini hanya versi saya pribadi. Bagi saya ini yang nyaman dalam memakai kain ihram. Baik ya. Ya. Jadi ini kain ihram, kita akan diberi 2 helai kain ya dari travel. Maka satu akan menutup bagian bawah, yang satu lagi menutup bagian atas. Nah, kita mulai dari yang bagian bawah dulu. Sekali lagi nih versi saya pribadi ya Pak ya. Nanti kalau menemukan yang lebih nyaman, maka silahkan. Pertama, bagi 2 dulu. Nih, sama-sama ujungnya dijumpakan. Ya. Ujung yang putus sebelah kiri, ujung yang nyambung ini sebelah kanan. Sudah dibagi 2 seperti sarung begini. Ya, nanti intinya kembali kepada seperti pakai sarung. Yang pertama, kita buat tutup dulu yang bagian kanan. Nah, lalu yang bagian kiri ini kan 2 layer. Maka layer pertama yang paling depan dimasukkan dulu ke dalam. Jadi layer pertama ini masuk ke dalam, sudah sampai dia masuk, baru yang satu lagi dimasukkan. Yang pertama dimasukkan ya. Baru yang kedua ini, yang bagian kanan kita bentangkan lagi, yang kiri masuk. Nah, gini agar apa? Ada bagian yang terputus itu terkunci dia. Terkunci di dalam, nanti dia tidak mulai terbuka. Nah, baru yang bagian kanan ini kita tutupkan. Nah, kalau udah seperti ini tinggal digulung ya. Jadi seperti kain sarung. Gitu ya. Nah, ini keketatannya kembali kepada kenyamanan ya. Lagi-lagi balik kepada nyamannya seperti apa. Kalau rasanya sudah ketat, sudah cukup. Nah, ini boleh. Ya, seperti saya sekarang ini ya sudah lumayan ini, sudah cukup. Jadi walaupun tanpa pakai sabuk bagi saya ini sudah kokoh. Tapi kalau Bapak merasa nggak biasa dan kurang nyaman, ya, boleh ditambahin sabuk ya, bawa sabuk dari rumah, nanti bisa diselipkan ke dalam sini, ya, ditahan. Nah, itu juga dibolehkan ya. Nah, jadi ini alhamdulillah kalau udah begini kan enak dia, nggak terbuka ya, nggak nampak. Jadi mau jongkok misalnya nanti capek kan gitu, ataupun mau duduk, nah itu mudah-mudahan bagian dalam sudah bisa diamankan. Dan kemudian perlu diperhatikan menggulungnya itu tinggikan ya, sampai di atas mata kaki. Tinggikan. Selain itu sunnah Nabi SAW. Di sisi lain juga ini kan karena kita nanti ribet jalan ke sana kemari, jumpa banyak orang. Janganlah sampai ada ujung-ujung dari kain ini yang terpijak. Nah, kalau terpijak sama orang, terurai dia, wah itu bisa berantakan dunia kita Pak. Ya kan? Itu bisa terbongkar rahasia selama ini kita jaga. Nah, dan kalau mau benerin lagi itu di tengah keramaian kayak begitu kan repot. Orang sudah kanan kiri, ya kita mau benerin kain lagi kan agak repot. Jadi diupayakan betul-betul ketika pakai kain ihram khususnya yang bagian bawah ini sudah ketat. Tadi kalau memang merasa kurang yakin, bawa aja sabuk dari rumah. Pakai sabuk masih boleh. Begitu ya. Baik, itu untuk pakaian bawahnya. Cukup atau perlu saya ulang? Ulang sekali lagi ya. Boleh. Kita ulang sekali lagi mungkin ya. Sekali lagi ini hanya bicara kenyamanan saja. Ini bagi saya pribadi ya kayak gini sudah yang paling nyamannya. Pertama nih ya, bagian yang putus kita jumpakan. Bagi 2, yang putus di sebelah kiri, yang nyambung di sebelah kanan. Ya. Lalu bagian yang layer dalam dilipat ke dalam duluan, masuk ke dalam. Sudah? Baru layer yang kedua dilipatkan ke dalam ke yang berlawanannya. Sudah? Lalu yang kanan ditutupkan. Ya. Mungkin kalau Bapak yang biasa pakai sarung, saya karena kebiasaan pakai sarung dari pondok dulu juga pakai sarung terus gitu. Makanya agak Allah mudahkan yang begini-begini. Udah tinggal digulung. Ya. Baik, dah. Dirapikan sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau udah segini kan alhamdulillah nih. Kita mau angkat kaki pun, nah insya Allah bagian dalam sudah tertutup. Baik, sekarang kita bagian atas ya.
Satu kain yang berikutnya ini di bagian menutup pundak kita. Ya. Pada dasarnya ini hanya sekedar menutup saja, ya. Agar kita tidak terlalu terbuka, dan juga sekarang musim dingin agar tidak terlalu dingin. Kalau tidak mau ribet ya udah begini aja juga boleh, kayak anduk aja. Ya, gini saja juga boleh. Ya nggak mau ribet, ini udah diselempangkan saja. Udah aman ini. Gini saja juga nggak apa-apa kalau untuk bagian atasnya. Ya kembali kepada nyamannya. Nah, kalau saya pribadi biasanya kurang nyaman kalau cuma diselempangkan begini saja. Karena nanti kita beraktivitas segala macam melarat melorot gitu kan. Apalagi ini ukurannya ukuran Bang Jiang. Kalau saya yang pakai ini kayak sama Bang Jiang pasta, kalau sama saya ini kebesaran. Kalau nggak ya lihat aja Teo nih. Kan melorot-melorot ke bawah kalau ukuran ban saya. Kalau ini nanti jalan kayak begini, ini yang kepijak-pijak orang, si jagain begini ya sibuk aja sama kain ya kan. Biasa saya siasatin, ya. Kalau mungkin nanti Bapak sama seperti saya, mungkin disiasatin. Ya, pertama, bagian atas ini digulung. Bagian atas digulung sampai bagian belakang ini setinggi pundak. Dah. Ya. Kalau sudah dapat, nah, maka kemudian ambil yang kiri dulu. Yang kiri ini, bagian yang kiri, bagian ujungnya kita selipkan di gulungan belakang. Nah, di sini. Selipkan di gulungan belakang. Oke. Nah, dengan seperti ini, bagian kiri sudah aman. Dia nggak kemana-mana lagi. Bagian kiri sudah aman. Tinggal bagian kanannya. Nah, ini kalau mau bagian kanan, mau dilepaskan juga udah nggak masalah. Ya. Bagian kanan ini. Ya, bagian kanan ini kalau mau dilepaskan juga nggak apa-apa. Tinggal diselayarkan begini saja. Gitu ya. Atau mau diselipkan kemari pun kalau dia mau, biar dia nggak berserak, masukkan aja ke dalam sini. Juga boleh gitu ya. Artinya kembali kepada kenyamanan. Yang penting nanti ketika mau tawaf kan harus buka pundak kanan. Nah, itu kan harus dibuka. Pindah ke bawah, dia dilewatkan begini. Nah, begitu. Penting itu aja dia. Nanti harus fleksibel dia ketika tawaf, pundak kanannya terbuka. Nah, selesai tawaf, tinggal ditutup lagi. Ya, kalau misalnya ingin bebas lagi, ya ini bisa juga ujungnya sini juga dikunci di bagian belakang. Masukkan lagi dia. Gitu ya. Nah, kalau udah masukkan ya udah kayak pakai kimono aja. Dan ya bagi saya ini lebih luas. Karena mungkin akan bawa tambahan tas, bawa HP gitu ya. Karena kan kita perlu juga bawa HP ini agar bisa mudah berkomunikasi. Kalau uang nggak usah bawa Pak, saya uang nanti nggak usah bawa. Karena nanti tahalul pun itu ditanggung oleh travel. Jadi lebih kepada bawa saja alat komunikasi ini. Kalau memang nggak yakin juga mau bawa duit, ya nggak masalah. Bawa tas itu masih dibolehkan. Jadi paling nanti tas itu untuk sendal ya. Sendal ketika tawaf itu sebaiknya sendal lepas saja. Walaupun masih dibolehkan, tapi sebaiknya sendal dilepas karena khawatir kepijak-pijak, kesepak-sepak. Itu kan susah nanti. Sendal awak tuh susah Bu. Lagi keliling kayak begitu, sendal awak. Repot kita malah. Udah bagusan sendalnya dimasukkan ke dalam tas. Jadi bawa tas itu, nanti dalamnya ada sendal, dompet mungkin kalau bawa dompet. Saran saya untuk paspor dan surat-surat pentingnya tinggal aja di koper ya. Ya, kita kan cukup pakai name tag saja. Itu sudah bisa menggantikan paspor karena khawatir hilang. Ya, pernah kejadian kayak begitu, semua dibawa nih, visa, paspor, duit, dibawa satu tas, qadarullah jatuh, selesai Bu. Ngurusin paspor, ngurusin visa, ngurusin duit. Udahlah itu kan repot jadinya kan. Ya sudah. Jadi nanti ikut saja bimbingan dari pihak travel apa saja yang butuh dibawa ketika umroh tadi ya. Paling tidak menurut saya cukup aja bawa, kalau mau bawa uang secukupnya berapalah 100 real mungkin. Lalu kalau bawa HP sila itu yang penting juga ya. Adapun name tag kita itulah cukup sebagai identitas. Kita kan nanti pakai name tag-nya. Gitu ya. Agar lebih simpel nih. Jadi tangan ini bisa pegang satu tas saja sudah cukup. Gitu ya. Ini untuk mengenakan kain ihramnya. Baik ya. Gimana? Kita penjelasannya langsung turun lapangan aja ya. Karena harinya sudah lumayan panas. Kita langsung penjelasannya turun ke lapangan ya. Nanti hal-hal yang kurang kita rincikan lagi ketika balik lagi ke ruangan.
Baik ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sambil menunggu yang lainnya, kita ini akan simulasikan kita berada di Zulhulaifah atau berada di Bir Ali. Sekarang namanya Bir Ali. Dulu zaman Nabi namanya Zulhulaifah. Sekarang namanya sudah dirubah menjadi Bir Ali. Jadi kita simulasikan kita berada di tempat itu. Jadi kita simulasikan bapaknya sudah pakai kain ihram, ibu-ibunya juga sudah siap. Kita juga sudah berada di atas kendaraan, ya. Di atas kendaraan, lalu sudah kita mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan. Nah, maka setelah itu kita memperbanyak ucapan talbiyah. Begitu ya. Nanti saya akan sambil jelaskan beberapa hal berkaitan dengan talbiyah ini sambil kita menuju ke miniatur Ka'bah dan juga tempat sa'i. Baik, mari Bapak Ibu. Ya, kita banyak membaca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ucapan talbiyah ini adalah ucapan bentuk kita betul-betul mendatangi dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya labbaik Allahumma labbaik. Ya, kami memenuhi panggilanmu wahai Allah Ta'ala. Kami betul-betul memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, kami memenuhi panggilanmu yang tiada sekutu sama sekali bagi dirimu. Innal hamda, sesungguhnya segala bentuk puji-pujian, apapun yang layak itu kembali hanya kepada Allah Ta'ala. Wan ni'mata laka, dan juga kenikmatan itu milik Allah Ta'ala. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan itu milik kita. Semua itu adalah miliknya Allah Ta'ala semata. Wal mulk, begitu juga kerajaan, kepemilikan. Ya, semuanya milik Allah Ta'ala. Bahkan sampai diri kita sendiri pun hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Makanya nggak boleh diri kita ini dijual ke orang lain. Memang kamu siapa? Yang memiliki diri kita adalah Allah Ta'ala. La syarika laknya, tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka ucapan talbiyah itu kita ulang-ulang saat kondisi seperti itu agar kita lebih menghayati bahwasanya kita adalah hamba Allah Ta'ala. Termasuk juga kenapa pakaian ihram itu disamakan semua. Hanya berupa kain putih, 2 helai. Ya, tidak boleh pakai pakaian yang lainnya. Ini menunjukkan siapapun Anda, seorang raja sekalipun, pemimpin dimanapun sekalipun, sekaya apapun Anda, berhadapan dengan Allah Ta'ala, Anda tak memiliki apa-apa. Tak boleh kita pakai kain yang lainnya. Ya, bahwa kita ini betul-betul melepaskan semua jabatan harta yang ada pada kita. Maka ini adalah ibadah yang betul-betul kita betul-betul menunjukkan identitas kita sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa hakikatnya, bukan siapa-siapa, ingin menghambakan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, itulah pesan yang bisa kita ambil dari pakaian ihram ini. Makanya ketika kita di perjalanan dari Bir Ali sampai nanti ke Mekah, perbanyaklah talbiyah ya. Perbanyak talbiyah dengan betul-betul memahami dan meresapi makna yang terkandung di dalam talbiyah dan kain ihram yang sedang kita kenakan. Begitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Stop sini dulu. Biar agak teduh, Pak. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu ya. Jadi terus diulang-ulang, itu adalah kalimat tauhid, itu adalah kalimat kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala.
maka kita ambil kesempatan ini untuk meraih banyak pahala di sisi Allah Ta'ala. Karena zikir talbiyah ini cuma disyariatkan ketika sedang ihram. Nanti selesai ihram itu, besok-besok udah nggak bisa lagi. Kecuali Bapak mau ngulang berangkat umroh lagi. Begitu ya. Kemudian, ya ini kita simulasikan Bapak Ibu sudah tiba di kota Mekah, ya. Lalu biasanya travel akan mengarahkan ke hotel dulu, ya, ke hotel dulu, istirahat sejenak, makan malam, ya. Lalu bagi-bagi kamar, letakkan pakaian. Sampai di situ, maka kemudian ingat ya, kita masih tetap pakai kain ihram. Bukan istirahat boleh ganti, nggak boleh. Mentang-mentang Pak jeda ya 3 jam kita istirahat. Oh ya udah loh Ustadz, pakai dulu baju kaosnya, pakai celananya. Nggak begitu. Sekalipun istirahat, selama kita belum bertahalul, maka kain yang kita pakai cuma 2 ini saja. Dilepas boleh, misalnya Bapak di kamar agak risih, lepas boleh. Tapi ganti kain dengan pakaian biasa belum boleh. Kalau misalnya pengen ganti kain ihramnya masih boleh. Misalnya ini kotor atau gimana gitu ya, minta diganti, boleh, nggak apa-apa, ganti kain saja. Tapi belum boleh pakai pakaian yang berjahit, begitu ya. Jadi selama istirahat di hotel, ingat yang diharamkan itu masih berlaku ya, tidak boleh dilanggar. Nah kemudian nanti setelah dari hotel baru berangkat menuju ke Masjidil Haram. Di situ pun masih kita mengucapkan talbiyah. Kapan talbiyah itu berhenti? Ketika sudah di depan pintu masjid, ya, depan pintu masjid, maka talbiyah sudah tidak diucapkan lagi. Ketika di depan masjid, mau masuk masjid, kita baca doa masuk masjid, ya. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, dahulukan kaki kanan, ya. Itu ketika doa mau masuk masjid. Kemudian doa ketika pertama kali melihat Ka'bah. Ya, apa doanya, ada yang hafal? Di buku ada semua kok. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, engkaulah yang maha selamat atau memberikan keselamatan, dan darimulah sumber keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan. Maka itu doa pertama kali kita melihat Ka'bah. Nah, kemudian yang bapak-bapaknya bersiap untuk berittiba namanya ya. Ittiba itu membuka pundak kanannya. Karena ini syaratnya ketika mau bertawaf. Nanti dibuka, dinampakkan begini ya. Selama tawaf begini bentuknya. Selesai tawaf nanti boleh ditutup lagi. Gitu ya. Nah, kita praktekkan ya. Kita praktekkan mau masuk masjid, melihat Ka'bah, kemudian membuka pundak kanan. Ayo, mari Bapak Ibu. Ini masih talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita simulasikan ini pintu masjid. Maka baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dulukan kaki kanan. Ya. Kemudian melihat Ka'bah pertama kali baca doa tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya. Lalu ketika kita masuk ke area mataf. Mataf itu area untuk kita bertawaf. Ya. Kita akan berjalan memutari Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita adalah Ka'bah dan kita berjalan mencari posisi Hajar Aswad. Ya, karena apa? Karena hitungan tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Gitu. Maka kita cari Hajar Aswad. Baik, di sini kita berhenti dulu. Ya, ini posisi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad satu sudut yang berdekatan dengan pintu Ka'bah. Nanti di sana Bapak akan saksikan sendiri Hajar Aswad itu tempat yang ramai, biasanya itulah dia Hajar Aswad. Nah, maka ada tiga kondisi di hadapan Hajar Aswad ini ketika kita mau tawaf. Kondisi yang pertama adalah memungkinkannya kita menyentuh dan menciumnya. Kalau itu memungkinkan kita lakukan. Jadi kita datangi Hajar Aswad, ya, kita sentuh, ya, kita sentuh dan kita cium. Nah, itu kondisi yang pertama. Ya, kondisi yang pertama, kalau memungkinkan. Kondisi yang kedua, menciumnya susah. Menyentuhnya bisa. Maka menyentuh saja. Misalnya menyentuh apa, tangan ini saja. Ini udah penuh orang, kita cuma bisa nyentuh. Boleh. Ya, atau bahkan pakai alat bantu, tongkat misalnya, atau tas. Tas yang menyentuh. Maka yang menyentuh itulah yang
cium. Kalau tangan ini yang menyentuh, maka tangan yang dicium. Begitu ya. Kondisi yang ketiga tidak memungkinkan. Sentuh nggak mungkin, cium nggak mungkin, maka kita dengan kondisi yang ketiga hanya memberikan isyarat dengan tangan, ya. Isyarat dengan tangan. Nah, kalau memberikan isyarat ini tak perlu cium. Ya, sekedar isyarat saja. Ya, sekedar isyarat saja, dan inilah sepertinya yang paling memungkinkan saat nanti di sana. Karena jelas di area itu sangat ramai. Jangan memaksakan diri untuk menerobos, khususnya yang perempuan. Ya, nggak tega kita melihat kondisi yang seperti itu. Ya, apalagi kita harus timbang-timbang mana besar manfaat atau mudaratnya, begitu ya. Ditambah lagi tidak ada keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus mencium Hajar Aswad dapat pahala sekian dan sekian, itu tidak ada. Tidak ada keutamaan khusus, maka tidak perlu kita memaksakan diri untuk itu, hanya dilakukan semampunya. Kalau tidak mampu maka paling tidak dengan isyarat, ya. Gitu ya. Jadi ketika memberi isyarat lalu mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Itu dilakukan ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad posisinya. Nah, sejajar itu bagian kiri kita sudah lurus dengan Hajar Aswad dan bagian kanan ini biasanya ditandai dengan lampu berwarna hijau. Ya, ada lampu warna hijau itu kalau sudah sejajar antara kiri kita Hajar Aswad, kanan kita lampu hijau, maka kita sudah sejajar lurus, kita bisa memberikan isyarat bismillahi Allahu Akbar. Artinya sejak saat itu hitungan tawaf akan kita mulai. Begitu ya. Kita praktekkan ya. Nanti kalau sudah lurus baru kasih isyarat. Ya, oh saya lupa tadi ini harusnya sudah ittiba ya. Ini dibuka. Jadi memberikan isyarat dengan baca bismillahi Allahu Akbar. Cukup satu kali saja, nggak perlu diulang-ulang. Satu kali sudah cukup. Ya, kita praktekkan. Ya. Jika sudah lurus, nah seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, silakan kalau lurus kasih isyarat. Ya. Ya. Apa yang dibaca selama kita tawaf? Stop dulu. Apa yang dibaca ketika selama tawaf ini? Nabi kita SAW tidak mengajarkan bacaan secara khusus. Apa yang dibaca selama tawaf? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya boleh bervariasi. Yang mau berdoa boleh. Yang mau berzikir dengan zikir yang dia hafal, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, boleh. Ya, atau baca Quran juga boleh. Yang penting habiskan aktivitas selama tawaf itu dengan memperbanyak munajat kepada Allah Ta'ala. Ya, terutama doa tentu ya. Terutama doa. Mumpung hati kita sedang dekat dengan Allah Ta'ala, kita dekat dengan Ka'bah, biasanya hati itu sangat merasa dekat. Itu dimanfaatkan. Karena kita jarang-jarang punya kondisi hati yang seperti itu. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, perlu kita perbanyak doa. Mudah-mudahan dengan semakin khusyuknya hati kita, semakin mudah dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Nah, yang perlu kita ketahui dari Hajar Aswad ini, di sebelah sana aja Pak, biar agak ya. Jadi banyak-banyak berzikir aja ya. Banyak-banyak berzikir, berdoa, membaca Al-Quran juga boleh ya. Pakai mushaf misalnya, mau bawa mushaf juga dibolehkan. Begitu ya. Terus selama perjalanan tawaf, hatinya harus dijaga kekhusyuannya. Gitu ya. Panas. Ya. Baik, kita geser kemari Pak, biar agak teduh. Baik. Saya sedikit akan jelaskan tentang posisi Ka'bah ini. Yang setengah lingkaran ini masuk dalam Ka'bah ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin melengkapi keilmuannya bisa dibaca kenapa sejarahnya yang peta ini yang ditinggikan ya sampai penuh, sementara yang itu dibiarkan cuma separuh saja. Itu ada sejarah tersendiri. Namun yang perlu kita ketahui, yang setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Artinya apa? Artinya kalau ada kesempatan dibolehkan masuk ke dalam, ya itu biasa disebut dengan Hijr Ismail. Walaupun nggak ada kaitannya dengan Nabi Ismail, tapi sebutannya begitu. Jadi kalau ada kesempatan masuk ke dalam sana, lalu diperbolehkan sholat di sana, nggak apa-apa. Bapak masuk aja, ibu masuk aja, sholat 2 rakaat. Ngadep mana sholatnya? Pertanyaan itu, ngadep mana? Nah, adep mana? Bebas, ibu sedang berada di dalam Ka'bah itu sendiri, ya kan? Bapak ibu sedang berada di kiblat itu sendiri. Jadi mau adep sana, makanya jangan heran kalau nanti ketika di dalam situ orang kok sholatnya suka-suka ngadep mana aja. Karena dia memang berada di dalam
Ka'bah itu sendiri gitu ya. Jadi bebas gitu kan. Taib, itu. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan, nanti kalau masuknya dari sana, maka keluar juga dari sana. Kalau Bapak Ibu masuknya dari sana, keluarnya dari sini, berarti hanya memutari setengah Ka'bah, maka itu tak boleh dihitung. Kalau cuma setengah, itu nggak aci, kata orang Medan ya kan. Nggak boleh dihitung. Maka yang dihitung itu kalau memutari sampai ke Hijr Ismail sana, baru dihitung ya. Makanya kalau di Hijr Ismail ini, masuk dari sana, keluar dari sana. Masuk dari sini, ya keluar dari sini juga. Begitu ya. Itu kalau diberikan kesempatan. Tapi lagi-lagi itu, tidak ada keutamaan khusus sholat di dalam situ. Ya hanya sensasi saja. Nggak saya potong. Iya. Setelah 3 putaran, atau dibuka, kita bisa masuk dulu. Nggak terus mutar dulu. Iya bisa nggak apa-apa. Nanti lanjutkan lagi. Hitungannya lanjut lagi. Begitu ya. Karena memang dibuka nggak dibukanya itu kan nggak ada jam-jamnya. Kadang-kadang tiba-tiba dibuka aja. Kita pas pula di depan pintunya. Ya sayang, masuk aja sekalian. Nanti terpisah sama jamaah Ustadz. Ya, insya Allah itu tinggal koordinasi saja. Ustadz, saya tadi termasuk ini ke dalam Hijr Ismail. Jadi sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, terserah. Baru keluar lagi ya. Mungkin akan terlambat beberapa menit. Itu kan dibandingkan jamaah yang penting jangan panik aja. Selesaikan aja seperti yang sudah kita pelajari ini. Nanti tinggal koordinasi dengan pihak tim yang di sana untuk di mana titik temunya. Kalau terpisah nanti kan ditentukan. Nanti kita ketemu di sini ya Pak. Kalau terpisah begitu. Biasanya begitu. Ya. Jadi kalau masuk hitungan keluar lagi, lanjutkan hitungannya. Lalu berikutnya 3 putaran pertama sebenarnya sunnahnya adalah lari-lari kecil. Ya, tawafnya itu lari-lari kecil. Sunnahnya begitu. Namun kan kalau kondisi ramai itu susah. Ya, jangan memaksakan diri kalau kondisinya ramai, apalagi kita bawa rombongan. Nanti tertinggal ibu-ibunya, kasihan karena yang disunahkan itu cuma yang laki-laki saja, yang perempuan tidak. Maka ambil maslahat yang lebih besar, nggak apa-apa kita jalan biasa. Karena itu tidak termasuk rukun dan juga syarat. Gitu ya, itu hanya masuk sunnahnya saja. Ya, kita ambil mana yang maslahatnya lebih besar. Begitu ya. Kemudian yang perlu diketahui tentang sudut ini. Sudut yang paling dekat dengan Hajar Aswad ini ada namanya Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani ini sunnahnya ketika kita melewatinya menyentuh sudutnya ini. Jadi sekedar disentuh saja ya. Sekedar disentuh saja, itu saja sunnahnya. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada doa khusus. Sekedar disentuh saja, ya itu bagian dari yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah nanti ketika sudah sampai ke Hajar Aswad, berarti hitungannya baru 1 ya. Putar lagi. Nanti sampai di Hajar Aswad, sama lakukan kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Putar lagi sampai 7 kali. Nah di putaran yang ke-7 ya, tidak lagi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai sejajar dengan Hajar Aswad, nggak usah lagi begini, langsung keluar karena Bismillahirrahmanirrahim itu hanya dibaca kalau mau memulai tawaf. Tidak perlu ketika menutup tawaf. Cukup ketika sudah hitungan 7, maka tidak perlu lagi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu sudah boleh tutup pundaknya kalau mau. Kalau dibuka aja pun nggak masalah. Begitu ya. Baik, kita praktekkan ya. Baik, kita lewat. Ya. Kalau kita lagi tawaf, pasangan kita hilang. Putar cari-cari dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Ya. Karena tuh batal banyak. Tapi nanti biasanya Pak kalau dari travel itu Bapak pegangin lah. Pegang. Biasanya ibu-ibu itu di depannya. Jadi jangan di samping ataupun di belakang. Itu rentan hilang. Maka ibu-ibu yang perempuan lebih baik di depan ya. Karena memang ya mohon maaf itu tempat yang suci tapi tidak mensucikan manusia. Ada juga orang yang niat-niat jahat, ya kan? Niat-niat jahat. Ya, mungkin dia lihat perempuan Indonesia agak unik, mungkin kok mungil-mungil ini kan gitu, nggak seperti di negaranya. Nah, macam-macam lah pikiran orang gitu kan. Jadi jangan Bapak Ibu anggap udah di Mekah, udah di Ka'bah, itu manusia semua kayak malaikat. Oh enggak. Abu Jahal, Abu Lahabnya juga banyak di situ, ya. Ya, itu makanya kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu ini orang ini kelasnya Abu Jahal, Abu Lahab atau Abu Bakar kan itu kan. Sama-sama orang Arab ini. Jadi ya sudah, kita tindakan antisipasi saja. Ibu-ibu nanti biasanya ditaruh bagian depan. Ya Bapak kan yang menggiring kan, pegang tasnya, pegang pundaknya, boleh sambil digiring terus. Ya jangan sampai terpisah lah kalau bisa, ya. Tapi kalaupun terpisah jangan khawatir. Insya Allah itu di tempat yang makbul, tinggal berdoa ya Allah, istriku hilang ya Allah, gitu kan. Temukanlah kami lagi.
Ya tidak ada lah, mudah-mudahan selama ikhlas minta pertolongan kepada Allah, banyak sekali kita dapati Allah mudahkan kondisi-kondisi seperti itu. Bisa kita praktekkan ya, kita lanjut. Nanti ini kita hitungannya sampai ke yang ketujuh ya. Hitungan sampai yang ketujuh. Ya, di Hajar Aswad, kita sentuh Hajar Aswad, lalu ya. Rukun Yamani, mohon maaf, Rukun Yamani, kita sentuh Rukun Yamani. Nah, setelah Rukun Yamani, kita membacakan doa ya, sampai ke Hajar Aswad, khusus yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus. Ulang-ulang selama kita dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Baik, mari Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ketika sudah sejajar dan ini hitungan yang ketujuh, nggak perlu lagi ya. Nggak perlu lagi. Kita langsung ke belakang makom Ibrahim. Mari Bapak Ibu. Ya. Tahu aja Bang. Ya. Sini Bapak Ibu biar agak teduh. Baik ya. Jadi kita selesai tawaf nih. Kita simulasikan ini sudah selesai 7 kali putaran. Nanti hitung ya, hitung masing-masing. Jangan dulu apa kata Ustadz aja lah, siap-siap, belum, itu enggak juga. Kita hitung masing-masing. Ya cara hitungnya mungkin bisa dengan jari kan, 1, 2, 3 itu kan. Atau dengan 1, 2, 3, begitulah. Yang penting masing-masing hitung. Ya walaupun nanti terjadi khilaf misalnya kan, loh saya kok baru 6, saya udah 7 loh Pak. Ya tinggal bagaimana pembimbingnya, biasanya pembimbingnya lebih bisa konsentrasi gitu kan. Kalau Bapak Ibu lebih fokus lagi untuk baca doanya. Nah, selesai dari sini, maka kita bertolak ke belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu yang ini. Ini miniaturnya ya, yang aslinya lebih besar. Tapi makom Ibrahim ini tidak punya kekhususan tertentu. Di dalamnya cuma ada sebuah batu yang dahulu digunakan oleh Nabi Ibrahim, disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu beliau dalam pembangunan. Bisa naik turun batu ini. Dan batu ini Allah Ta'ala ciptakan itu memang waktu itu ya, lembut dia. Jadi dipijak Nabi Ibrahim itu, batunya lembut dan bisa naik turun. Sehingga batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim ini meninggalkan jejak di batu itu sampai sekarang. Batunya lumayan besar. Tapi sekali lagi itu bukan ada kekhususan untuk kita sentuh, untuk kita berdoa di situ, tidak ada sama sekali. Itu hanya bagian dari sejarah. Dan kenapa diletakkan di sini, ini bagian sunnahnya. Selesai tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Dan posisinya dahulu diajarkan Nabi SAW adalah posisinya selurus makom Ibrahim dengan Ka'bah. Maka kita posisikan ketika kita menghadap Ka'bah, di depan kita juga di sini ada makom Ibrahim. Jadi segaris lurus dia dengan kiblat. Gitu ya, sholat 2 rakaat, setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Dan ini niatnya adalah sholat sunnah selesai tawaf. Begitu ya? Ya. Nah, setelah selesai sholat, itu nanti ketika sholat kadang-kadang kondisional. Kalau bisa pas lurus, alhamdulillah. Tapi kalau pas lagi rame, biasanya nggak bisa dapat lurus ini. Nggak apa-apa, agak ke kiri sedikit, agak ke sana sedikit, itu nggak masalah. Ya, kalau memang kondisinya di posisi yang lurus itu ramai, karena memang biasanya begitu. Ya, biasanya begitu, maka cari aja tempat yang kosong, tidak perlu berdesak-desakan. Apalagi yang nampak Bapak Ibu orang sedang sholat, janganlah lewat bagian depannya, ditabrak, itu nggak cocok. Ya, kita cari tempat yang kosong untuk bisa biasa sholat. Para ulama menyebutkan kalau memang kondisinya ramai, boleh cari tempat yang lebih lapang untuk kita melaksanakan sholat. Itu ya, apalagi kita rombongan, ya bareng-bareng aja sama rombongan. Di mana kita sholat? Di sana, ayo. Ya, ambil yang maslahatnya lebih besar. Lalu setelah itu selesai sholat, kita menuju sebelum sa'i, ya setelah tawaf seharusnya sa'i. Maka ada sunnah yang diajarkan Nabi SAW itu selesai tawaf, kita minum air zam-zam. Ya, maka kita ke tempat, di sana sudah ada tempat yang disediakan khusus untuk orang-orang yang umroh minum air zam-zam dari situ. Minum sebanyak-banyaknya. Ingat doa ketika minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Minum. Segelas kurang, tambah lagi. Karena ini air yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik.
Orang beriman suka minum air zam-zam sampai perutnya kenyang. Adapun orang munafik minum air zam-zam sikit-sikit aja. Macam-macam di pikirannya, takutlah, nggak percayalah, nggak pedulilah, macam-macam. Maka kita orang yang beriman minum itu banyak-banyak. Nanti gara-gara itu sesak pipis, Ustaz. Jangan khawatir, dekat masjid itu ada toilet. Nanti pas ketika sa'i, sesak, bilang aja sama Ustaz pembimbingnya, Ustaz cup dulu Ustaz, ini tuh kan. Mau ke toilet, nggak apa-apa. Gitu ya, pergi ke toilet, nanti balik, lanjut hitungannya, tidak dari awal lagi. Kalau tadi sa'inya sudah 2, berarti tinggal lanjut ke yang ketiga. Begitu aja. Jadi jangan khawatir urusan toilet. Ada juga toilet di sana, walaupun ya harus jalan keluar dulu. Begitu ya. Jadi minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, semampu yang bisa diminum. Ya, seperti isi doanya tadi, mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Nah, setelah itu bagi yang bapak-bapak disunnahkan untuk mengguyur kepalanya pakai air zam-zam. Membasahi kepalanya dengan air zam-zam. Jadi tinggal ditaruh nih di telapak tangannya secukupnya, diprok-prok lah gitu ya, dibasahi bagian kepalanya. Itu saja untuk biar lebih memberikan penyegaran. Ya, karena begitu yang dilakukan Nabi SAW sebelum memulai sa'i. Ya. Nah, nanti setelah minum air zam-zam, lalu kepala sudah dibasahi dengan air zam-zam, baru menuju ke tempat sa'i. Ya, paham ya sampai di situ? Kita mau simulasikan air zam-zamnya nggak ada soalnya. Yang ada air PDAM, nggak sedap dia. Baik, kita langsung ke area sa'i ya. Ya, mari. Ya. Kalau kita tawaf ini, kita kan menyentuh nih, menyentuh Aswad. Ya. Itu kan suka wangi. Ya. Kalau kita pegang kena sama kita apa nggak batal apa kita? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi parfum itu yang dilarang adalah dengan menyengaja. Kita menyengaja menyemprotkan, khususnya di kain ihramnya. Tapi kalau di badan masih nggak apa-apa. Kalau masih di badan, tangan ini kan kita sentuh tangan, itu masih nggak apa-apa. Yang penting jangan disentuh, digini-ginikan. Ah, itu menyengaja nggak boleh. Gitu ya. Fresh care nggak bisa. Boleh fresh care gitu ya. Fresh care masih boleh, deodoran masih boleh. Nah, itu ada hal-hal yang dibutuhkan tapi dia tidak sampai ke parfum. Apa, Bu? Boleh ini saya simpen, Bu. Jadi pertanyaan nanti kita jawab di ruangan ya, Bu ya. Menarik ini pertanyaannya. Nanti kita bahas di ruangan ya. Nanti ingatkan saya kalau lupa ya, Bu. Boleh, boleh. Jangan di sini kita bahas panjang nanti. Pertanyaan Bapak juga boleh, nanti kita agak panjangkan lagi jawabannya. Baik, kita menuju ke tempat sa'i. Ya. Saat kita pakai ini bisa deker. Ketika tawaf pakai deker. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Jadi yang sifatnya aksesoris, jam tangan, ya. Ibu mungkin kalung atau kacamata, itu masih boleh. Ya. Hah? Kain lutut dijahit. Bukan kain tapi bentuknya kain itu. Nggak apa-apa. Bisa ya? Kalau itu dibutuhkan nggak apa-apa. Perban misalnya kan kita contohkan misalnya perban. Selama itu memang dibutuhkan bagi orang yang berkebutuhan khusus, itu nggak apa-apa. Ya, karena itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak menyengaja menambah-nambah apa yang tidak dibolehkan. Begitu ya. Baik, sudah? Kita ke area sa'i. Mari, Bu. Kita ke area sa'i. Baik, Bapak Ibu di bawah aja ya. Gak usah ikut naik, di bawah sini saja. Silahkan. Ya, ketika silahkan kemari Bapak Ibu. Ketika di Bukit Sofa ini ya, tadi seharusnya memang ketika perjalanan dari area tawaf ke Bukit Sofa ini kita membaca salah satu firman Allah Ta'ala, wattakhidhu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu termasuk tempat yang syiar-syiarnya Allah Ta'ala, tempat yang untuk mensyiarkan agama Islam ini. Nah, ketika kita sudah sampai di Bukit Sofa, jadi kita sa'i itu mulai dari Bukit Sofa dulu. Apa yang kita lakukan di atas Bukit Sofa? Ya, ketika sampai di puncak Bukit Sofa, maka kita cari posisi untuk kemudian kita bisa berdiri menghadap ke Ka'bah. Berdiri menghadap ke Ka'bah. Apa yang kita lakukan di sana? Berdoa, banyak-banyak doa. Ya, dan sembari berdoa ini kita selipkan dengan zikir. Yang pertama adalah zikirnya ada di buku itu, nanti Bapak Ibu bisa baca.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, baru setelah zikir itu selipkan doa. Baca doa, minta ini, minta itu. Mungkin ada PR dari tetangga, dari teman, satu double polio, boleh dibuka ya. Doanya boleh nyontek. Baca zikirnya juga boleh nyontek ini, nggak mesti hafal. Jadi boleh sambil baca yang ada di buku. Banyak berdoa. Ya. Jadi setelah pertama tadi lalu doa, baca yang kedua kali dengan zikir yang sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selipkan doa. Ya, baru nanti yang ketiga. Nah, setelah yang ketiga boleh kita ke Bukit Marwah untuk berjalan ke sana. Begitu ya. Jadi yang dilakukan di atas Bukit Sofa tidak ada apa-apa. Doa aja isinya. Doa, doa dan minta dan doa. Orang-orang yang ngerti dengan posisi itu dia akan ambil kesempatan. Ya, pokoknya kebanyakan doa semua di situ. Doanya ulang-ulang boleh Ustaz? Boleh, itu saja. Saya nggak banyak apal, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kalau itu dikabulkan saja selesai hajat kita, Pak. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, ya, dan selamatkan aku dari neraka. Ya, semua doa kita berputar-putar di situ sajanya untuk diselamatkan dunia dan akhirat. Begitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Kalau mau doa khusus boleh. Urusan akhirat nomor 1. Urusan dunia juga boleh. Ya Allah, saya sakit ini minta disembuhkan. Saya butuh ini mohon dipenuhi. Saya minta anak begini. Saya minta pasangan begini dan seterusnya boleh. Urusan dunia juga dibolehkan. Kita minta kepada zat yang maha kaya. Begitu ya. Baiknya, selesai itu. Ini kadang kondisinya di Bukit Sofa itu kadang-kadang ramai. Ramai sekali. Jadi bisa jadi baru sebentar di atas bukit sudah disuruh geser sama askarnya. Ya, sama petugas sudah disuruh geser. Haji, katanya, geser. Udah nggak usah marah-marah. Karena mereka itu menjaga ketertiban. Mereka menjaga agar tidak bertumpuknya manusia di satu tempat, agar tidak kacau balau. Nggak apa-apa ya, sudah kalau memang katanya suruh geser, ya kita geser gitu ya. Jadi nggak perlu ada kata-kata marah-marah, ribut di saat kita sedang beribadah. Gitu ya. Nah, selesai dari Bukit Sofa, kita turun menuju Bukit Marwah. Ayo kita simulasikan. Kita Bukit Marwah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dan juga sebaliknya tidak ada zikir khusus juga, sama seperti tawaf tadi. Maka kembali lagi kepada kita untuk tetap menjaga hati yang khusyuk dengan banyak berzikir, berdoa atau baca Quran, ya. Semua itu untuk mengambil pahala. Ingat, kita sedang ibadah, hatinya harus terus khusyuk. Jangan pedulikan kanan kiri. Lihat ada orang yang kulitnya warna ini warna itu, tingginya segini dan segitu. Kadang-kadang kita dikacaukan dengan itu. Wih, kok aneh ini, kok ada begini, ada begitu. Nah, itu kita dikacaukan khusyuknya. Ya, maka jangan jangan dihiraukan dulu itu, gitu kan. Nantilah selesai umrohnya juga masih banyak waktu ya. Karena itu kadang-kadang setan menggoda kita agar terpalingkan. Baik, stop dulu di sini Bapak Ibu ya. Nanti perjalanan antara Sofa ke Marwah ada yang diberi tanda oleh pemerintah Saudi itu lampu berwarna hijau panjang. Ya, jadi lampu itu dimenandakan tentang tempatnya dulu Nabi SAW melewati lampu itu berlari-lari kecil, khusus untuk laki-laki saja. Ya, khusus untuk laki-laki saja berlari-lari kecil. Sambil membacakan zikir yang khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ada nanti di buku itu. Jadi sambil lari-lari baca zikir itu. Adapun yang ibu-ibu jalan biasa saja. Ya, nanti ketinggalan Ustaz sama yang bapak-bapak, nggak apa-apa. Nanti bapak-bapak sampai ujung duluan, kan ditungguin. Nggak mau juga dia pulang sendirian. Sama Bu, sama seperti yang dibaca bapak-bapaknya, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu aja diulang-ulang selama ditandai lampu warna hijau gitu. Kita praktekkan Pak ya, untuk yang bapak-bapak aja ini. Kita sambil lari-lari kecil. Ayo. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya. Cuma sebatas lampu hijau saja ya. Setelah itu
kita berjalan seperti biasa lagi. Ya bapak-bapak sambil nungguin rombongan ibu-ibunya. Jadi usahakan itu sama rombongan aja terus ya. Agar kita mulai bareng, selesai juga bareng. Jangan pula nanti pisah-pisah, jadi akhirnya malah yang itu di mana, ini siapa di mana. Aduh kan nggak enak ya. Karena kita sama-sama rombongan ini maunya ya begitu, agar kita sama-sama. Artinya harus sabar. Ada yang kita tunggu, ada yang kita toleransi, ada yang kita ya namanya sudah satu rombongan, gitu ya. Ya. Kemarin saya lihat di kantor ada alat yang untuk dipersiapkan untuk kita untuk mendengar. Iya. Itu nanti digunakan kapan tuh? Itu waktu ketika umroh Pak, selama tawaf, selama sa'i itu dipakai. Jadi itu nanti bantuan dari ustadznya, karena nanti kalau ustadznya ngomong, kasih panduan ke Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh panduannya. Gitu ya. Nanti insya Allah ini alatnya lagi terbawa ke sana semua. Banyak jamaah yang berangkat. Jadi iya. Insya Allah ada Pak. Gitu. Jadi nanti kalau di sana Bapak Ibu, ustadznya nggak teriak-teriak kayak begini lagi. Iya, ustadznya ngomong nanti memberikan panduan. Bapak Ibu tinggal ikuti panduan itu saja. Iya. Kalau di sana nanti bisingnya lah Pak, rame kali orang gitu. Baik, sampai di Bukit Marwah. Ya, tadi sudah di Bukit Sofa. Di Bukit Marwah, apa yang kita lakukan di Bukit Marwah persis seperti yang dilakukan tadi ketika di Bukit Sofa. Berdiri menghadap kiblat, baca zikir tadi ya, tangan diketengahkan, ya di depan wajah seperti ini. Baca tadi zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali ya, sama seperti tadi. Dan di antara yang pertama dan kedua diselipkan doa, di yang kedua ketiga diselipkan doa, terus diperbanyak. Ya, banyak ulang-ulang doa sampai akhirnya cukup, lalu lanjut ke balik ke sofa lagi. Jadi hitungan dari sofa ke Marwah itu sudah 1. Ya, nanti akan berakhirnya di sini. Sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi mulainya dari sofa, berakhirnya di Marwah. Ini jangan sampai salah. Jangan dihitung dari sofa, balik lagi ke sofa baru hitung 1. Nah, itu totalnya nanti jadi 14. Ya, 14 dan kelamaan. Ada yang sampai salah begitu. So, capek kali saya ini. Berapa ngitungnya? Rupanya kayak gitu ngitungnya. Sofa ke sofa baru hitung 1. Oh, alah ya pegel Pak. Harusnya 8 kilo Bapak jadi 15 kilo nih kayaknya jadinya gitu. Begitu ya. Jadi begitu. Nah, selesai dari bukit, kalau sudah selesai ini misalnya kita simulasikan sudah yang ke-7 di Bukit Marwah ini, maka tinggal keluar. Ya, ada pintu keluarnya, nanti kita keluar, baru selesai itu tahallul. Tahallul ada 2 pilihan. Cukur habis, ya, gundul, atau hanya potong sebagian saja. Nabi SAW mendoakan 3 kali untuk yang gundul plontos. Dan mendoakan cuma 1 kali untuk yang hanya pendek biasa. Hanya merapikan saja. Ya, jadi kalau boleh milih ya lebih baik gundul aja lah. Kan sekali-sekali juga gundul ya kan. Mungkin dari lahir belum pernah gundul kan. Sekali-sekali gundul. Atau seminggu 2 minggu udah panjang lagi dia. Begitu ya. Itu. Dan setelah itu maka sudah selesailah pelaksanaan ibadah umroh. لبيك